Alhamdulillah kita bersama lagi berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan status diri kita mengingat Allah. Dengan hadirnya kita di sini maksudnya menstatuskan diri kita mengingat Allah atau zakirin Allah. Banyak bisyarat dari Allah, banyak kabar gembira dari Allah atas hal tersebut. Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran ya khususnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi itu, qaumun la yashqa bihim jalisuhum, di antaranya satu kumpulan yang tidak Allah jadikan rugi, ya, rugi zahir batin itu namanya, ya, la yashqa. Kalau la yakhsur, khasarah itu bisa diartikan zahir aja, rugi waktu, rugi uang. Ini la yashqa, enggak celaka, berarti kebalikannya beruntung. La yashqa bihim jalisuhum. Lah kalau bahasanya la yashqa itu berarti gak di tempat itu aja, keluar dari tempat itu, ya, pahalanya juga gak bisa digoyang. Itu pahala mengingat Allah gak bisa digoyang, tetap dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau riya, kan ada yang istilahnya begitu ya, riya atau sum'ah, dipuji orang maksudnya, ya, riya dilihat orang, sum'ah atau ujub, nah, itu namanya bukan zikir, nggak mengingat Allah. Nah, ya, mengingat Allah itu selamat dari hal-hal tersebut. Kalaupun keseliring gitu ya, sedikit ya, itu Allah ampuni, ya, Allah karim. Ya, yang penting niatnya tadi itu, niatnya sampai kelak itu Allah jaga itu pahala atau fadilah, kemuliaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus di dalam Quran juga ya, kalam Allah dalam Al-Quran ya, wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Mengingat Allah yang banyak. Maksudnya mengingat Allah itu bukan mengingat Allahnya, zatnya Allah kita bayangin, bukan. Mengingat kebesaran Allah, mengingat kebaikan Allah, mengingat keburukan diri kita, mengingat kelemahan diri kita. Ketika kita mengingat kelemahan kita, otomatis kan kita mengingat kekuatan Allah Ta'ala. Semuanya itu lemah kecuali dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu kan kalimatnya kan la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa diri kita ini nggak berdaya, lemah, berarti merasa Allah yang memberi kekuatan. Nah, sampai kita paham bahwa semuanya itu berasal dari Allah, itu maksudnya zikir. Nggak bayangin Allahnya gimana, berat bahaya itu. Memang teksnya zikir Allah, mengingat Allah, apa zatnya mau dibayar. Setelah berzikir ada bekas, ada athar, itu baru dinamakan berzikir. Terus bekasnya juga terlihat, diantaranya tawadhu lah, ingatnya maha besar, ingatnya maha kaya, ingatnya maha bisa.
Nah, otomatis karena perbandingannya itu makhluk yang tidak ada yang bisa lah. Berarti apa? Berarti nggak bisa dibandingkan, apalagi dipikirkan. Terus kebesaran Allah, terus maksiat ente ingat, sedangkan Allah Maha Pengampun, Ghafur, Ghaffar, Afu, Rauf. Itu maksudnya zikir. Gak ada itu, kita baca dari awal tadi kita ratib itu gak ada tentang Allahnya gimana, itu gak ada. Tapi sifatnya yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yu'min billah wala khaufun alaih. Sifatnya Allah. Terus hasilnya juga wala khaufun alaih, kita gak pernah akan takut. Bismillah tahassanna billah, Bismillah tawakkalna billah. Ya Allah, aku bentengi. Bismillah tawakkalna billah. Ya Allah, aku bertawakal atau pasrah kepadamu ya Allah Ta'ala. Pasrah ini gede ya martabatnya di Allah Ta'ala. Hanya orang yang beriman yang bisa pasrah. Bohong kalau orang kafir, nggak ada orang kafir pasrah. Kalau pasrah tawakal hanya untuk orang yang beriman. Ada tuh apa ya? Orang bukan Islam, orang Islam tawakalnya tinggi tuh orang. Nah itu salah kaidahnya. Nah itu kalau nggak gila ya terlatih jadi badannya, otaknya. Sebab tawakal hati sih, otaknya itu spekulasi itu bisa, tapi kalau tawakal nggak bisa. Nah kalau putus asa bisa itu orang kafir. La ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Itu nggak bisa, orang-orang kafir itu tawakal nggak bisa. Di ayat lain wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan ente ngerasa down, kasta ini paling tinggi loh. Kalau ente mengingat Allah, ente ada stempel gitu ya, anak ada di majelis, anak anggota majelis, anak hadir di majelis ini, anak langganan ini di majelis, anak nyoteng, anak nulis walaupun bohongan gitu ya, anak pakai gamis, anak pakai ini, jadi ada status gitu ya, kecil-kecil. Kata Allah, jangan kecil hati ente dengan siapapun. Nggak boleh, Allah bilang nggak boleh. Wala, ini di Quran ya, wala taghinu fi ibtigha'il qaum. Hei orang yang beriman suka mengingat Allah, jangan nanti merasa hina, rendah. Orang kaya takut, wah ngadepi partai besar takut. Jangan itu merasa begitu. Anak ini Tuhan ente, kata Allah Ta'ala, wala takhshawun nas wakhshawni. Si jibong cuma begitu. Kecuali orang itu yang dekat denganku, kena nggak priyatini. Tak berhubungannya erat dengan Allah itu boleh takut. Kalau yang nggak ada berhubungannya dengan Allah, harta, benda, kekuatan, apa, senjata, oh jadi bingung. Aku kayak apa sih ngatur? Wala tahinu. Mereka, makanya disitulah ulama-ulama mengambil kesimpulan kullu sahabat betul, semua sahabat itu adil. Nah, dibuktikan juga sama Sayyidina Umar itu ketika dia Sayyidina Umar Khattab itu radhiyallahu ta'ala anhu itu mengirim pasukannya 20.000. Kemudian seorang ibu datang sih, ya Amirul Mukminin, bahwa anak-anak enggak memberikan hak anak. Dia tidak menyelesaikan hak anak atau bohong ataupun yang memberikan sesuatu yang adalah. Dan dia sekarang lagi di rombongan 20.000 itu.
Udah berjalan, lu nggak tahu diriwayatkan sehari apa 2 hari, pulangin cuma 20.000 kata Sayyidina Umar. Karena dia tadi apa? Tarjuna minallah ma la yarjun. Dia mengharap kepada Allah. Jadi ini hubungannya dengan Allah nih. Balik. Kalau ente nggak ngurus ini ente, hati-hati loh. Ada malun satu di situ, ada terlaknat di situ. Orang tuanya nggak rela. Lah jihad di bawah orang tua kan. Jadi orang yang teriak-teriak jihad gila, stres. Tuanya yang berat banget. Pertama amal yang paling dicinta Allah di Bukhari ya, Muslimah. Afdal amal salat ini diingat-ingat. As-salatu pada waktiha. Pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Birnya sesuai Allah, sesuai apa kata Allah dan tuntunan Sayyidina Rasulullah SAW. Sampai masih 50 orang tuanya dijomos, ini tuh bukan taat, itu nafsu. Taat kepada orang tua itu gak bisa digambar, gak bisa ditulis. Jihad kalau. Nah, dalilnya itu di Sahih Bukhari juga, Muslim, berapa sunan juga itu ya. Dan Bukhari Muslim aja itu plusnya aja. Ada satu laki-laki daftar perang sama Rasulullah SAW. Mudah, pas banget itu buat perang barunya itu. Biasa, lebih rapi sekarang nggak ada apa-apanya, dibanding dulu tuh. Sayyidina Zaid bin Thabit termasuk yang pendaftaran itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ditanya, ente nggak ada yang tanggungan ente semua, ditanya begitu. Ada orang tua anak, kakak adik nggak ada, yang jaga nggak ada. Fafihi ma fajahid, jihad aja sama kedua orang tua itu. Dia duduk di rumah, pahalanya sama. Fafihima dengan keduanya ente jihad, itu pada pedang-pedangan, bunuh-bunuhan, lo sabarin itu 2 orang ente turutin, anjal finalana apa di ayatnya itu wasahibhuma fid dunya ma'rufah, baik dengan kedua orang tua. Lalu itu ente sama kayak lagi perang pedang, lagi di medan perang. Ketiga, jadi sholat pada waktunya. Nomor 2, taat kepada kedua orang tua. 3, jihad fisabilillah. Nah, jadi kalau orang lihat jihad gimana tuh orang? Kan kentir, edian, gila, stres. Jihad, nggak ada.